Oke. Hello guys, welcome to our focus group discussion. Jadi sekarang kita Perkenalan dulu nggak sih, Del? perkenalan dulu ya. Iya. Oke. Perkenalkan, nama gue Fadel dari kelas 2 ISA 2. Perkenalkan, nama gue Raffi dari kelas 2 ISA 2. Gue Raina dari 2 ISA 2 juga. Gue Rio dari sama kelasnya, satu kelas kita semua nih. Gue Kara dari 2 ISA 2. Kebetulan kita juga satu grup semua kan. Oh, iya. Kita dari grup berapa? Grup 2. Grup 2. Nah, sekarang kita pengen bahas apa sih? Sekarang tuh kita pengen ngebahas tentang leadership communication skill. Asik. Berarti semua yang mencakup leadership kita bahas ini sekarang. Bener sekali, Vi. Apa aja sih pembahasannya tuh kalau udah tahu? Kira-kira Oke. kita mau bahas apa sih, Del? Kita kayak gimana cara lu menanggapi masalah dalam kepemimpinan gitu. Oke, langsung kita mulai aja kali. Boleh. Mulai. Gue tanya satu-satu ya, langsung jawab semua. Siap. Satu. Pertama Raffi dulu ya. Oke, Vi, menurut lu leadership itu apa sih? Leadership itu menurut gua adalah jiwa kepemimpinan. Jadi di mana lu misalnya lu mengikuti suatu perkumpulan, lu harus mempunyai skill leadership. Karena kalau lu nggak punya skill leadership, lu susah untuk berkontribusi di dalam perkumpulan tersebut, gitu sih menurut gua ya. Setuju banget sih. Boleh, Gitu. bener sih, bener. Kalau menurut lu gimana, Re? Menurut gue leadership itu bukan tentang memimpin tapi juga membimbing. Jadi harus bisa nuntut teman-temannya atau koleganya biar koleganya bisa jadi pemimpin juga. Kelas. Kalau Nen, Rio, gimana ya menurut lu ya? Menurut gua, leadership sih itu sebuah kemampuan ya, kemampuan untuk memimpin di suatu kelompok atau suatu grup gitu untuk mencapai sebuah tujuan bersama-sama. Kayak organisasi lah ya. Ya gitu, bisa memimpin, membawa benar buat tujuannya tercapai. Kalau Kar gimana, Kar? Kalau menurut gue kepemimpinan itu kita punya jiwa-jiwa pemimpin yang bisa komunikatif, bisa kolaboratif, dan juga kita bisa bareng-bareng ke tujuan yang sama. Nasi. Kalau menurut lo sendiri gimana deh, Mas? Setuju banget sih gue sama lu semua kayak ya kurang lebih sih sama. Apa deh? Soalnya kita Apa itu? Enggak, tadi dari kita semua apa sih, Del? Intinya sebenarnya ya Del? intinya tuh leadership tuh adalah sebuah kepemimpinan untuk memotivasi atau membimbing orang-orang untuk mencapai suatu tujuan gitu. Ya kira-kira begitulah apa Oke, itu leadership. Siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Area apa yang seharusnya leader harus kuasai atau evaluasi? Gue dulu nih. Ya. Menurut gua karena kita udah jadi leader, jadi semua area tuh harus kita kuasai. Ya. Jadi entah itu bahkan yang bukan pekerjaan kita pun kita harus kuasai. Gitu. Kalau menurut lu Rena gimana? Apa? Area yang seharusnya leader kuasain? Ya, pertama pengetahuan umum, cara ngepimpin sama bisa ngatur emosionalnya. Emotional intelligence. Ya. Setuju banget sih. Bagus. Lu gimana yuk? Gua area yang harus dikuasain sama pemimpin menurut gua tuh apa ya? Pemimpin tuh bukan cuma ngemimpin doang atau bukan cuma nyuruh-nyuruh doang gitu, Del. Betul. Gua rasa pemimpin tuh harus bisa apa ya, nuntun juga kelompoknya biar sama-sama maju gitu loh untuk mencapai tujuan itu loh tadi. Betul. Menurut gue sih gitu. Kalau Kar gimana kau? Menurut gue area yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin itu pertama komunikasi yang baik. Dia harus bisa komunikasi yang baik sama anggota-anggotanya. Terus bisa menanggapi semua pendapat-pendapat yang ada di anggota-anggotanya. Terus bisa kolaborasi sama semua anggota-anggotanya. Dan juga bisa meredam konflik atau yang ada di anggota-anggotanya. Gue setuju banget sih, gue setuju Kalau banget menurut lu sih. Del gimana? Ya, kalau menurut gue sih Sama. ya kan emang kurang lebih sih leadership tuh harus menguasai area gimana caranya dia harus mengontrol emosi si leader itu sendiri sama emosi bawahannya. Oke. Sama gue mau nambahin. Misalnya nih leader tuh juga harus bisa apa aja. Misalnya
di dalam satu perkumpulan ada misalnya bendahara nggak masuk atau sekretaris nggak masuk, otomatis pasti yang harus turun tangan tuh leader sendiri. Bener, harus Untuk nutup. nge-backup Ya, gitu. benar. Gitu sih menurut gua. Bagus, bagus. Jadi sebenarnya harus bisa semuanya lah Iya, ya kalau leader tuh. Harus bisa rata lah. Kalau lu dipimpin nih, pemimpin apa sih yang lu pengen? Leader kayak gimana sih yang lu pengen? Pemimpin yang gue pengen itu adalah pemimpin yang bisa menghargai yang di bawah dan yang di bawah bisa menghormati yang di atas. Jadi win-win solution jadinya gitu. Tuh. Tapi gue juga pengen misalnya gue dipimpin seseorang, yang mimpin jangan terlalu ngeenakin anggotanya, Ya. tapi jangan terlalu tegas juga. Jadi lebih ke enjoy tapi terstruktur gitu. Itu sih yang pemimpin yang pengen gue itu. Tuh. Kalau lu? Gue yang paling penting itu pemimpin yang selalu ngasih tahu kalau gue itu bervalue, kayak kehadiran gue itu penting, terus selalu ngasih inspirasi juga. Itu penting. Ya, betul. Bener. Iya. Bener. Gue sih tadi setuju sih gue sama Raffi yang apa dimana harus sama-sama menghargai lah Iya. dari anggotanya sama ketuanya. Juga pemimpin tuh gue pengennya kalau punya pemimpin tuh yang bisa apa ya tadi ngebimbing juga loh, kerjasama semua apa maksudnya ya, semua tanggapannya ditanggepin gitu, Biar satu didengerin. tujuan Ya itu lagi dong. Enggak, maksud gue pokoknya semuanya merasa include lah dalam Ya kan kelompok kita ya. tujuan akhirnya untuk mencapai tujuan Benar ini sekali kan. sih. Kalau enggak, Kalau menurut gua dulu deh, masa gua terakhir Iya, mulu sih. iya, Gua. Ya udah. Kalau menurut gua sih seorang pemimpin tuh harus bisa memecahkan suatu masalah, bisa berani mengambil resiko lah kalau iya. ada hal-hal yang dadakan atau apa, harus berani mengambil resiko. Benar. Harus komunikatif juga, nggak boleh merasa tinggi, nggak boleh bosi lah. Bener. Bosi kan kita yang bawah juga kan bete, jadi Iya, kalau pemimpin benar, kita suka benar. nyuruh-nyuruh Setuju, seenaknya. setuju. Lalu Kar, gimana Kar? Kalau menurut gua, yang penting tuh pemimpin dapat dipercaya. Benar. Yang penting Ideal. kita semua anggota tuh bisa mempercaya kalau dia tuh bisa mimpin kita. Karena kita udah percayalah sama dia. Udah itu aja sih. Oke. Sekarang gimana caranya jadi pemimpin yang disukai banyak orang? Gantiin dong di sana. Oke, dari Iya, Kara. gantian dong dari Karel dulu. Apa tadi? Gimana? Gimana caranya jadi pemimpin yang disukai orang-orang? Pemimpin yang disukai banyak orang itu pemimpin yang punya visi misi yang jelas. Asik. Terus bisa deket sama anggota-anggotanya. Betul. Terus bisa menanggapi konflik-konflik yang ada di anggotanya. Benar. Meredam emosi anggota-anggotanya. Oke, udah kambil semua ya. Iya. Nah, next. Ya. Oke, gue berarti ya. Ya. Gue sih sama sih sebenarnya gue simpel aja tadi, kalau lu mau disukain sama ini, tadi lu harus punya tujuan yang jelas lah mau kemana. Terus lu tuh harus bisa berbaur sama kelompok lu biar apa ya? Lu bukan cuma dipandang ke atas doang lah, lu tuh sama rata sebenarnya. Benar. Cuma dia yang apa ya? Buat ngambil keputusan lu ada di pemimpin. Itu gue sih gitu aja. Re, gimana? Kamu Raffi dulu. Ya boleh. Mungkin menurut gue tambahannya dari mungkin Karel udah lengkap. Tambahan dari gue, pemimpin itu harus bisa aktif dalam berkomunikasi. Itu penting banget. Bener, asli. Yang kedua, dia harus bisa menghargai pendapat para anggota-anggotanya. Karena kan misal kalau kita dalam suatu perkumpulan, pasti banyak perbedaan pendapat tuh. Nah, mungkin pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengambil jalan tengah pendapat dari seluruh anggota-anggotanya itu. Ibaratnya mendengarkan lah, Ya. gitu. Itu sih menurut gue paling. Sama lah. Sama ya. Sama. Ya kalau dari gue sih yang penting pemimpin tuh punya karakter seorang pemimpin. Asik. Kan percuma kalau visi misinya baik, Tuh. komunikatif. Cuman kalau nggak ada jiwa kepemimpinan kan Bener. nggak bisa memimpin, jadi kurang lah. Itu. Kalau menurut lu nih, gaya kepemimpinan yang ideal menurut lu pada gimana?
Coba dari dulu, dari dulu. Ya, dari dulu deh pertama deh. Gantian dong. Raffi dulu dah. Menurut gue ya, gaya pemimpinan yang ideal adalah sebenarnya pertanyaan sama-sama yang kayak tadi ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip, tapi untuk jawaban yang ini adalah misalnya sama sih jawaban gue. Jangan terlalu tegas, tapi nggak terlalu santai juga. Benar. Karena lu kalau terlalu santai, yang ada anggota yang lu pimpin keenakan. Ya betul. Tapi kalau lu terlalu tegas, anggota yang lu pimpin juga nggak nyaman. Jadi balance gitu antara tegas dan santai gitu. Tapi lu harus juga bisa menempatkan posisi lu kalau lu itu sebagai pemimpin gitu. Bukannya pengen dibedain ya, tapi kita harus tahu Tahu tempat lah. Ya. Gitu. Itu sih menurut gue paling. Kalau menurut lu? Apa ya? Sama kayak jawaban yang pertama tadi kayaknya. Apa tuh? Ya kurang Ideal. lebih yang Yang penting harus tanggung jawab lah ya sama tugas-tugasnya. Bener. Yang ideal tuh bisa nginspirasi juga. Ya. Lanjut. Nggak ada tambahan? Iya. Lanjut. Mengingat mengejarnya waktu ya kan. Benar. Lu enggak ngasih ini. Ini mau langsung next question kan? Atau lu mau ada tambahan? Enggak sih. Enggak tambahin dah. Enggak, tapi kalau Tambahin. Tambahin. ini menurut lu gimana yo? Kalau gaya pemimpin yang ideal ada? Menurut lu gimana yo? Tadi sih mungkin sama kayak lu ya. Komunikasi harus lancar juga Benar. kan, pasti biar nggak ada miskom segala macem. Terus ya harus asik juga sih, harus enjoy juga lah pokoknya kalau jadi pemimpin. Nggak kaku banget. Ya benar. Gitu aja sih kalau dari gua. Dari lu ada kan? Kalau Mr. Kara gimana? Gaya kepemimpinan ideal tuh sebenarnya banyak. Oh Nah, jadi kalau mau menjadi pemimpin yang ideal tuh harus tahu situasi, kita mimpinnya bagaimana, kayak gimana, anggota-anggota gimana. Jadi kita tahu situasi yang ada di anggota-anggota kita. Nah, itu kalau kita bisa menyesuaikan situasinya itu bisa menjadi gaya kepemimpinan yang ideal. Nah, itu aja sih. Oke. Oke, next question nih. Ini agak deep nih. Kalau lu jadi pemimpin nih, terus ada konflik, apa yang bakal lu lakuin kalau ada konflik di dalam internal kepemimpinan? Antar anggota gitu Iya. misalnya. Siapa dulu yang jawab? Boleh, Rio? Udah Oke. dah. Yang pasti kita harus evaluasi sama permasalahannya tuh apa. Kalau udah ketemu permasalahannya, diomongin secara baik-baik gimana cara konflik itu selesai. Terus pemimpinnya juga harus bersikap adil, gimana cara menyelesaikan masalah tersebut tuh gimana caranya. Gitu sih. Menurut lu gimana, Pi? Menurut gua, misalnya di dalam suatu kepemimpinan kita ada suatu konflik, yaitu kita bakal cari suatu akar masalahnya dulu. Betul. Karena kita nggak bakal bisa menyelesaikan suatu konflik kalau akar masalahnya belum ada. Benar sekali. Gitu. Kita cari akar masalahnya. Jika udah ketemu, kita musyawarahin. Apa sih inti permasalahannya? Kenapa masalah itu bisa terjadi? Benar. Gitu. Kalau udah dapet, ya kita cari solusinya sama-sama biar masalah itu selesai. Gitu sih, Pak. Gue setuju. Rai, menurut lu gimana? Sama kayak tadi Raffi, nyari akar masalahnya dulu, terus dengerin dari orang-orang yang punya masalahnya dulu, terus fokusnya ke nyari solusi, bukan fokus ke nyalah-nyalahin. Rai 2023. Rio, gimana yo? Menurut lu? Ya kurang lebih sama sih kayak lu berdua lah. Tapi ya mungkin tambahannya ya itu dengerin dari dua belah pihak dulu ya. Pasti kan Ya. punya pandangan masing-masing ya. Jadi jangan asal mungkin denger dari satu pihak terus pihak lain yang nggak didengerin kan itu nggak adil kan. Iya, Tetep- jadi harus tetep- dengar dari dua-duanya. Iya harus adil lah biar masalah kelar. Terus jangan terlalu bertele-tele juga mungkin ya biar tujuan yang mau dilakuin bisa terselesaikan kan. Betul. Menurut lu kan? Kalau menurut gua kalau lagi ada konflik di anggota-anggota kita harus melakukan sosialisasi yang baik. Contohnya kita bisa bermusyawarah, menghargai pendapat yang lain sama mediasi. Tapi kita dengerin dulu masalah-masalahnya apa yang di sana. Kita dengerin dari dua belah pihak. Pokoknya musyawarahin semuanya. Kalau bisa didiskus sampai selesai. Bener. Oke, next question. Misalkan nih, lu jadi seorang pemimpin, terus lu ngasih tugas ke anggota lu, tapi ini anggota lu nggak bisa menjalankan tugas itu dengan
baik. Nah, lu kalau jadi pemimpin apa yang lu lakukan? Sebelum mungkin sebelum gue ngasih tugas ke anggota gue bakal riset masing-masing anggota gue, potensi masing-masing apa, dan gue nggak bakal ngasih tugas yang nggak bakal bisa diselesaikan anggota gue. Jadi gue harus tahu dulu nih orang bisanya apa, nih orang bisanya apa, nih orang bisanya apa. Kan nggak mungkin kita ngasih tugas sekretaris kalau dia bendahara, benar. Betul. Jadi gitu, kita ngasih tugas yang emang potensi dia, otomatis tugas tersebut bisa terselesaikan gitu sih. Setuju banget. Bener. Ray, menurut lu gimana? Sama sih, paling komunikasiin juga kalau misalkan kalau dia ditanyain dulu, kalau dia emang nggak bisa ya udah nggak usah. Oke, mungkin dari gue ya, kalau menurut gue sih mungkin kan kalau ada pertanyaan udah terjadi ya. Jadi kan itu kan kalau yang disebutin Raffi sama Rai kan udah terjadi Ya, sebelumnya sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Jadi kalau mungkin udah terjadi ya pasti gue bakal ngobrol dulu sama orang tersebut kayak kenapa lu nggak bisa nyelesain? Apa lu ada kesibukan lain? Oh mungkin jawaban gue mungkin bahan antisipasi. Iya, buat mungkin ya. antisipasi Iya, sebelum iya. itu kejadian. Bener. Cuma kalau udah kejadian ya menurut gue harus ngobrol dulu lah. Mungkin dia ada kesibukan lain kan kita nggak tahu, atau mungkin dia tertekan atau apa, nggak pas mungkin. Ya makanya tadi harus dari awal dibilangin harus sesuai lah porsinya setiap orang tugas-tugasnya. Siap. Jadi itulah diobrolin baik-baik aja. Ya. Karena Kalau menurut gua, kalau dia nggak bisa ngerjain ya kita tegur aja kenapa, kita tanyain dulu kenapa dia nggak bisa. Jika kan jadi pemimpin yang tegas, kita paksa dia harus bisa. Terlalu tegas ya. Ya, kurang lebih sih begitu jawabannya ya. Apa tuh dia? Ya yang penting kalau dia nggak bisa kita tanya dulu kayak kata Rio tadi. Kalaupun dia emang nggak bisa, mungkin kita bimbing gimana caranya yang biar dia bisa. Gitu sih kurang lebih. Setuju. Mungkin ini menjadi pertanyaan dan jawaban kita yang terakhir. Last question. Apa tuh, Del? Del? Ceritain dong pengalaman kalian waktu jadi pemimpin, gimana keluh kesahnya, ada apa enggak gitu. gue jadi pemimpin udah lama banget sih, Maju. sebelum corona. Gimana tuh? Mimpin apa tuh? Jadi ketua divisi OSIS. Hmm. Udah sih itu doang, karena gue juga bagian apa? Gue di pekerja luhur, kerjanya tuh cuman ngerazia. Jadi tanpa gue suruh pun orang-orang udah takut sama gue, jadi nggak perlu Serem ya. nggak perlu Kayak dia guru apa apa-apain sih? juga udah jalan. Guru BK ya. Guru BK ya, kayak guru BK. Iya. Dari lu gimana? Kapan terakhir jadi? Kalau gua mungkin kita ambil apa? Bagian-bagian kecil aja, mungkin gue pernah jadi ketua kelas. Ya itu nggak apa-apa. Habis Oke, itu mimpin. Mungkin sekarang gue juga jadi wakil ketua organisasi. Asik. Otomatis itu kita juga membantu ketuanya kan, supaya bisa menjalankan suatu organisasi. Untuk pengalaman gue di organisasi sih, selama ini gue memimpin suatu organisasi, mungkin banyak, mungkin ada kalanya anggota capek, ada kalanya anggota sibuk, gitu loh. Ada kalanya kegiatan jadi nggak berhasil. Ya. Itu semua pasti gue lewatin. Tapi yang jadi bahan acuan gue adalah gimana kegagalan yang pernah gue lewatin itu menjadi nggak bakal terulang lagi di kemudian hari. Benar. Gitu. Mungkin nanti bakal ada calon maba-maba baru yang mau ikut organisasi gue kan, kita nggak bakal mengulangi kesalahan yang sama. Pasti, Itu sih pasti. paling. Betul. Kalau dari gue ambil contoh dari yang paling dekat aja deh. Kemarin gue jadi ketua di kelompok induction waktu waktu iya. ospek. Sebenarnya tuh yang paling apa ya? Bukan nyusahin sih, lebih ke susahnya di ketua tuh manage setiap anggotanya. Kadang nggak sih kayak bener kata lo, ada yang kadang kala mereka capek, sibuk. Jadi kan agak susah ya kalau diatur atau diapain. Cuma mungkin gue sih lebih ke komunikasi aja jadi intinya. Biar sama-sama enak lah pokoknya, biar pokoknya bisa selesain tujuan itu yang kita mau ini. Kalau menurut lu gimana kan? Gue sama kayak Rio, soalnya kemarin pas induction gue jadi ketua Sama ya. kelompok ospek juga. Ya kurang lebih ya iya kayak Rio, kita harus manage anggota-anggotanya, komunikasi ke anggota-anggotanya, kita bicarain anggotanya kenapa, ya udahlah begitulah.
Ya itulah Oke, sama jadi kan. gitu aja mungkin. Kalau menurut lu, Del? Kelompok Enggak, mungkin- kita, Tolong. itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Enggak, mungkin kan kita udah jawab semua. Ceritain lah pengalaman lu dulu gimana? Pengalaman lu dulu deh. Gimana pengalaman lu? Gimana sih Del? Last Iya. question deh. Last Kan kita udah final- semua cerita nih pengalaman kita. Last Lu gimana? Final question. Kebetulan tuh gue di kampus ya ada organisasi. Masih. Kebetulan tuh gue jadi ketua angkatan di organisasi itu. Oh. Kadang tuh kalau ada acara, anggota-anggota gue tuh kayak ada yang malas datang rapat, malas ikut Acaranya. acaranya iya mungkin. Tapi terus gimana sih Del? Kalau ada yang males, ada yang itulah. Ya lu bakal ngapain sih? Lu gimana sih Mengantisipasi hal tanggapannya? tersebut? Ya kalau yang pasti gue nanya dulu kenapa dia nggak ikut. Kadang tuh alasannya tuh karena waktu sibuk sama kuliah. Jadi keputusan yang gue ambil sih gimana caranya biar dia bisa ikut, mungkin kita menyesuaikan sama waktu dia. Gitu sih paling. Tapi kan nggak bisa dia. Harus menyesuaikan waktu satu-satu Ya gitu anggota. aja guys. Terima kasih. Mungkin itu dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.